Surah Al-Baqarah, ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya, Allah adalah musuh terhadap orang-orang kafir. Ayat ini merupakan lanjutan komentar atas sikap sementara orang Yahudi kepada malaikat Jibril. Siapa yang menjadi musuh Allah? Musuh adalah yang berusaha atau yang menimpakan mudorot pada yang dimusuhinya. Jika Allah memusuhi seseorang, itu berarti ancaman siksa atau jatuhnya siksa itu atasnya. Di sisi lain, seseorang dinilai memusuhi Allah, jika ia melanggar perintahnya dengan sengaja dan angkuh. Demikian itu maknanya, karena tidak satu pun yang dapat memusuhinya, dalam yang berusaha atau yang menimpakan mudorot padanya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, dengan memusuhi salah satu makhluknya yang taat, atau memusuhi salah satu dari malaikat-malaikatnya, atau salah seorang dari rasul-rasulnya, atau Jibril, malaikat pembawa wahyu, dan Mikail, malaikat pembawa rezeki, maka sesungguhnya dia telah kafir, dan mengantar dirinya kepada kebinasaan karena memusuhi Allah. Sesungguhnya Allah adalah musuh terhadap orang-orang kafir. Kata Mikail, ada yang berpendapat terambil dari kata malakut Allah, ada juga yang memahaminya serupa dengan kata Jibril, yakni Mik, berarti hamba, dan Il, berarti Tuhan. Hanya saja, kata Mik, mengandung makna pengecilan, yakni hamba Allah yang kecil, atau dalam bahasa Arab, Il Ubaidillah. Ini tentu jika dibandingkan dengan malaikat Jibril yang merupakan Abdullah, atau hamba Allah, tanpa mengandung makna pengecilan. Al-Jamal, dalam komentar terhadap tafsir Al-Jalalain, menyebut sumber pendapat ini dari Al-Mawardi, yang menisbahkannya kepada Ibnu Abbas, sambil berkata, kami tidak mengetahui ada yang berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas dalam hal ini. Ayat di atas menegaskan dua hakikat yang berlaku umum. Pertama, bahwa Allah tidak membeda-bedakan para rasul dan malaikatnya. Kepercayaan, ketaatan, dan kecintaan kepada mereka adalah satu paket. Yang memusuhi mereka atau salah seorang dari mereka, menjadi musuh Allah pula. Selanjutnya, yang menjadi musuh Allah adalah orang-orang kafir, dan semua tahu bagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang kafir. Kedua, bahwa sanksi terhadap yang melanggar, bukan hanya terhadap orang Yahudi, tetapi terhadap siapapun yang kafir dan memusuhinya, atau memusuhi salah satu malaikat atau makhluk yang taat kepadanya. Demikianlah makna yang dipahami dari penutup ayat di atas. Sebelum ini, ayat yang lalu telah mengemukakan sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, yang diturunkan kepada beliau, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad juga diperintahkan, berkali-kali, dalam ayat-ayat yang lalu untuk membantah ucapan-ucapan mereka. Kali ini, Allah menghibur nabinya sekaligus memuji kitab suci Al-Quran, dan menegaskan bahwa ia penuh dengan tanda-tanda kebenaran. Ayat 99. Dan demi Tuhan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Yang dimaksud dengan orang-orang fasik di sini adalah orang-orang Yahudi yang menolak kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kebenaran Al-Quran. Ini dipahami demikian karena ayat ini merupakan bagian dari bantahan terhadap mereka. Kendati demikian, tidak keliru jika ada yang berpendapat bahwa ia bersifat umum, mencakup orang-orang Yahudi dan siapapun yang fasik. Ayat di atas menyatakan, dan demi Tuhan, tidaklah wajar orang-orang Yahudi itu, bahkan siapapun, menolak kebenaran Al-Quran, karena sesungguhnya kami, Allah yang Maha Agung, dengan menugaskan malaikat Jibril, telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat yang jelas kandungannya, serta bukti-bukti kebenarannya, dan kebenaranmu sebagai Rasul. Dan karena itu, tidak ada yang ingkar kepadanya, dari orang-orang yang hidup pada masamu atau sesudahmu, melainkan orang-orang yang fasik. Kata Anzalna, oleh sementara ulama dibedakan dengan kata Nazalna, yang keduanya biasa diterjemahkan dengan, kami telah turunkan. Yang pertama, berarti menurunkan sedikit demi sedikit, sedangkan yang kedua berarti menurunkan sekaligus. Memang, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun ke kalbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit selama 22 tahun lebih, dan turun ke Lauh Al-Mahfuz atau ke langit dunia, sekaligus secara sempurna. Turunnya Al-Quran dipahami dalam arti ditampakkannya ayat-ayat tersebut ke pentas dunia, setelah tadinya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, tidak tampak, dalam arti tidak diketahui oleh manusia. Ia turun, dalam arti berpindah dari kedudukan yang maha tinggi, kepada kedudukan manusia dengan segala peringkat mereka. Setelah diuraikan dan dibuktikan betapa jelas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat berikut kembali mengecam sementara orang-orang Yahudi.